Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibdal. Saya adalah salah satu dosen di program studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 Kimia Murni, Universitas Andalas, Indonesia, S2 Kimia Murni, Universitas Kebangsaan Malaysia, Malaysia, S3 Fuel Cell Engineering, Universitas Kebangsaan Malaysia, Malaysia. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Teknologi Pangan adalah perancang pabrik. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang ditawarkan untuk mahasiswa semester ke-7 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dalam 14 kali pertemuan, terdiri dari 7 kali pertemuan awal sebelum UTS dan 7 kali pertemuan setelah UTS. Mata kuliah ini coba menjelaskan tentang aspek yang berkaitan dengan konsep dasar perancang pabrik, dengan pengelolaannya baik dari aspek teknis berupa penjadwalan, pelaksanaan dan evaluasi, maupun aspek manajerial berupa organisasi, pengalokasian sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Mata kuliah ini dikembangkan berdasarkan Outcome Based Education atau OBE dengan 3 capaian pembelajaran, yaitu pertama, mahasiswa memiliki keterampilan dalam identifikasi dan menganalisis makanan untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan dengan berdasarkan kepada karakteristik makanan, penggunaan peralatan dan prosedur dalam setiap proses. Kedua, mahasiswa memiliki kemampuan dalam menerapkan konsep ilmu dan teknologi pangan untuk memecahkan masalah dalam teknologi pangan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip perencanaan bisnis, menangkap dan mengembangkan peluang bisnis, serta melakukan pengelolaan bisnis. Sedangkan metode pembelajaran yang akan digunakan adalah metode ceramah, interactive learning, tanya jawab, dan diskusi. Tentunya untuk meningkatkan kemampuan para mahasiswa, selain harus memahami teori yang sudah diberikan pada saat perkuliahan di kelas, mahasiswa juga didorong untuk mencari berbagai literatur terkait materi yang sudah diberikan. Terdapat 4 aspek untuk menilai dan mengukur kemampuan para mahasiswa terkait mata kuliah yang diberikan ini. Pertama adalah partisipasi aktif 10%, uji kompetensi yang dibagi dalam 2 kategori, kuis dan tugas masing-masing 15%, UTS 30%, UAS 30% dengan total 100%. Kemudian hasil penilaian ini akan disampaikan kepada seluruh mahasiswa melalui portal akademik mahasiswa pada setiap akhir semester. Sebagai upaya remedi, mahasiswa diperkenankan untuk melakukan ujian ulang apabila merasa nilai yang diperoleh kurang memuaskan. Untuk itu, beberapa mata kuliah wajib lainnya yang harus menjadi referensi bagi para mahasiswa adalah kimia analitik, kimia anorganik, satuan operasi 1 dan 2, serta satuan operasi 3. Demikianlah deskripsi singkat tentang mata kuliah perancang pabrik yang saya ampu, dan berikut saya tampilkan video perkuliahan yang saya sampaikan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Pasti siap. Kalau nggak siap, pasti nggak sampai di sini. Oke ya. Begini ya, pada pertemuan yang sebelumnya, ya sebelum UTS tentunya, materi yang sudah diberikan oleh pengampu sebelumnya pasti sudah bisa kalian ingat secara sepintas gitu ya. Kemudian setelah UTS, kita ada materi yang sudah diberikan pada 2 minggu yang lalu. Yang pertama tentang sintesis proses, ya. Kemudian analisis sistem proses. Kemudian hari ini kita akan coba lihat interaksi sistem. Apa itu interaksi sistem? Adalah kerjasama antara komponen atau subsistem untuk menghasilkan kinerja yang baik dalam sebuah sistem proses. Oke, kemudian kita lihat di sini apa saja materi yang akan kita diskusikan atau kita jelaskan pada hari ini adalah pengenalan tentunya, kemudian interaksi sistem, persamaan dalam subsistem. Oke,
Kita lihat dulu secara ringkas apa namanya materi yang lalu. Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan sistem? Siapa yang bisa respon? Apa yang dimaksud dengan sistem? Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang itu. Mudah sekali, merupakan susunan daripada subsistem untuk menghasilkan kinerja yang baik gitu ya, untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Dalam konteks ilmu pangan, tentu sistem proses ini merujuk kepada produk pangan yang akan dihasilkan, gitu ya. Kemudian, kinerja suatu sistem sangat dipengaruhi oleh kinerja masing-masing subsistem itu. Oleh sebab itu, minggu yang lalu kita bicarakan tentang alternatif sistem proses. Artinya apa? Di situ kita bisa pastikan komponen mana yang bisa kita improve dan komponen mana yang tidak bisa kita improve. Masih ingat lagi komponen apa yang bisa kita improve dalam definisi analisis atau alternatif sistem proses? Ada yang masih ingat tentang itu? Dengan rumusnya sekurang-kurangnya. Apa rumus kemarin yang kita pelajari? F sama dengan V dikurang. Apa itu V? Jumlah variabel. R apa? Kedua-duanya kalian harus tahu dulu. Caranya seperti apa? Minggu kemarin juga kita sudah pastikan bahwa ada ilmu-ilmu yang mendukung tentang itu. Sebagai contoh misalnya termodinamika kalian pasti tahu gitu ya. Kemudian satuan operasi kalian pasti tahu gitu. Sehingga nanti ketika kita merancang sebuah sistem proses, kita tahu bagian mana yang bisa kita improve atau modifikasi. Baik, kita teruskan. Kalau kita definisikan secara sederhana ya, interaksi sistem tentu secara mudahnya adalah bagaimana suatu komponen bekerja sama dengan komponen yang lain untuk menghasilkan tujuan tertentu. Ya, tujuan tertentu itu dalam konteks pangan tentu produknya gitu ya. Nah, misalnya sebagai contoh ketika kita ingin menghasilkan produk kue, tentu kerjasama yang terlibat di situ apa saja? Ada kompor, ada bahan bakar, ada proses yang digunakan gitu ya, ada standar mutu yang harus kita patuhi. Kerjasama semuanya itu dimaksud sebagai interaksi sistem. Kemudian yang perlu juga yang penting kita ketahui dalam interaksi sistem. Tujuannya apa? Agar nanti kita bisa tahu bagian mana, sekali lagi ya, bagian mana yang bisa kita modifikasi, bagian mana yang bisa kita improve gitu ya. Yang pertama adalah hubungan antar sistem. Maksudnya apa? Sebagai contoh ketika kita kalau dalam ini ya, analisis kadar lemak misalnya, kita perlu melakukan proses sokletasi misalnya. Ya, tentu di situ ada kerja yang harus kita pahami. Hubungan antar subsistemnya. Bagaimana kompor dipasang, bagaimana misalnya timbalnya dipasang, bagaimana misalnya kondensornya dipasang gitu ya. Semuanya itu termasuk ke dalam hubungan antar sistem. Nah, hubungan antar sistem, setiap sistemnya kita tahu mempunyai rumus atau formulasi yang berbeda. Ya. Maka dari sebab itu kita harus tahu rumus apa saja yang nanti akan kita perlu cek di dalam setiap subsistem. Kemudian aliran informasi. Apa maksudnya di situ? Bagaimana panas dialirkan, seberapa banyak panas diterima oleh suatu alat gitu ya. Itu dimaksud sebagai aliran informasi. Kemudian umpan balik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan bahwasanya subsistem yang kita gunakan itu bekerja dengan baik gitu ya, atau tidak bekerja dengan baik. Oke, kemudian dinamis dan adaptif. Maksudnya apa? Subsistem dapat disesuaikan dengan atau sesuai dengan waktu atau sesuai dengan keperluan. Ya, kalau misalnya kita menggunakan kompor atau pemanas, tentu kita menggunakan apa? Suhu tertentu. Bisa kita set suhunya. Bisa kita atur suhunya, mau 70, mau 80, dan seterusnya. Kita bisa atur. Kemudian, tujuan bersama, maksudnya, tujuan bersama ini adalah untuk mendapatkan produk tadi, atau tujuan tertentu tadi. Ya, tidak mungkin misalnya satu alat itu bekerja dengan baik, alat yang lain tidak bekerja, produknya tidak akan dapat kita peroleh, begitu. Kemudian lingkungan sistem. Lingkungan sistemnya, kalau sebagai contoh proses fermentasi ya. Lingkungan apa yang berpengaruh terhadap proses fermentasi yang kalian pernah ingat? Sudah belajar fermentasi sebelumnya? Apa yang berpengaruh tentang fermentasi? Suhu, tekanan ya, suhu dan tekanan. Kalau lingkungan maksudnya suhu dan tekanan gitu ya. Kemudian apa lagi?
Kelembaban ya, kelembaban yang ada di sekitarnya. Kalau di dalam lingkungan itu yang ada di luar, kalau lingkungan maksudnya apa? Ada di luar sistem. Nah, itu lingkungan maksudnya. Kalau sistem itu adalah sistem fermentasi, maka apa saja yang berada di luarnya dimaksud sebagai lingkungan sistem. Oke? Pada bagian evaporator ada uap yang akan mengalir dengan kelajuan tertentu. Ya. Karena dia diberikan panas dari bawah, kalor dari bawah, maka uap itu akan mengalir dengan kelajuan tertentu. Dihitung menggunakan laju penguapan. Agar dia menguap, kita perlu kalor. Seberapa banyak kalor atau panas yang diperlukan. Kemudian koefisien perpindahan panas. Kenapa perlu koefisien? Kita tahu bahwasanya dalam sistem evaporator alatnya itu berbeda satu sama lain, maka perpindahan panasnya juga berbeda satu sama lain. Ya, karena daya hantar panas masing-masing bahan itu berbeda. Makanya diperlukan di situ apa yang disebut sebagai koefisien perpindahan panas. Panas diberikan misalnya 10 joule. Apakah 10 joule juga diterima oleh larutan yang dipanaskan? Belum tentu. Ini ya, ada koefisien perubah panasnya. Kemudian efisiensi termal pada evaporator. Ya. Katakanlah larutan itu menerima panas atau kalor gitu ya, 10 joule. Katakan seperti itu. Apakah larutan itu mengambil semuanya menjadi uap gitu ya? Belum tentu. Oleh sebab itu kita perlu efisiensi termal. Masa cairan yang tertinggal. Ketika sudah diuapkan, tentu ada ya bagian menjadi uap, ada sebagian yang masih tersisa dalam bentuk larutan, tidak akan semuanya. Ya. Walaupun air misalnya mendidihnya pada suhu 100 gitu ya, pada suhu 100 itu masih ada air yang tersisa di bawahnya. Walaupun sebagian juga sudah menguap. Itu yang dimaksud sebagai masa cairan yang tertinggal. Kemudian energi dalam cairan yang dipanaskan. Nah, ini sudah hukum termodinamika. Ya. Ini adalah hukum termodinamika yang harus kita ikuti, di mana W sama dengan mc delta T, gitu ya. Kemudian kompresor, rumus apa yang terlibat? Hukum gas ideal. Hukum gas ideal ada yang masih ingat? Belajar fisika dulu? Atau kimia dasar anorganik lah, tapi kimia dasar organik nggak sampai di situ rasanya. Nah, kalau kimia fisik ada. Masih ingat tentang gas ideal? Apa itu gas ideal? Gas ideal. Kalau idealnya maksudnya apa? Ideal gitu. Dalam bahasa sehari-hari ideal itu maksudnya apa? Seimbang gitu ya, tidak dipengaruhi orang lain, dia tidak mempengaruhi orang lain, seimbang. Sama saja dengan gas ideal seperti ini. Dia tidak dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Nah, itu gas ideal. Rumusnya apa? PV sama dengan nRT. Oke. Kemudian rasio tekanan, di mana tekanan yang keluar dengan yang masuk itu dibandingkan. Itu yang bekerja di dalam sistem kompresor. Kemudian hukum Gay-Lussac. Nah, ini kalau sudah fisika biasanya hukum Gay-Lussac yang digunakan untuk menyatakan perpindahan massa dan energi. Kemudian kerja isentropik. Apa itu kerja isentropik? Di mana di dalam sebuah evaporator itu, di dalam kompresor itu ada kerja yang ditimbulkan pada suhu dan tekanan yang sama. Gitu ya, tidak terjadi perubahan suhu di situ. Kemudian daya kompresor, seberapa besar daya yang diperlukan untuk memindahkan uap yang dihasilkan dari evaporator ke kondensor. Seterusnya perubahan entalpi, ya, perubahan kalor, ya, antara suhu suhu cairan untuk menguap dan suhu uapnya. Nah, gitu ya. Kemudian efisiensi volumetrik. Ya, kalau dia diuapkan misalnya 1 mili gitu ya. Apakah 1 mili itu juga yang nanti dikondensasikan di sini? Itu maksudnya efisiensi volumetrik. Gitu ya. Kalau dia diuapkan misalnya 1 kubik, apakah 1 kubik juga nanti yang ada di kondensor, yang mengembun gitu ya. Itu maksudnya. Oke, kemudian kondensor. Ya, perpindahan panas, ada perpindahan panas lebih kurang sama dengan yang ini. Perpindahan suhu rata-rata logaritmik. Kemarin kita sudah belajar tentang ini. Delta Tm sama dengan rata-rata delta T dibagi ln, delta T dibagi delta T2, delta T1 dibagi delta T2. Kemudian laju aliran massa uap.
ya, seberapa banyak dia diuapkan dan seberapa banyak dia menjadi embun gitu ya. Kemudian koefisien perpindahan panas sama saja ya. Ketika dia jadi uap, suhunya tentu tinggi, ketika diembunkan tentu suhunya akan jatuh atau akan turun ya. Kemudian rasio kapasitasnya ya, sama dengan konsep yang tadi. Kalau dia uapnya ada misalnya yang dibawa oleh kompresor ke bagian kondensor itu misalnya 1 liter, apakah 1 liter juga mampu diembunkan? Ya, itu tergantung daripada koefisien kapasitas atau rasio kapasitas. Kemudian efektivitas kondensor sama konsep dengan yang tadi, seberapa banyak dia mampu diubah menjadi embun gitu ya. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Belum ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau kita lihat di sini, ini rumus yang terlibat di bagian apa ini? Penguapan atau di bagian evaporator. Ya, ada di situ laju penguapan, ada di situ kebutuhan panas gitu ya. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana kalian mengingat rumus ini. Ini yang jadi persoalan. Pak, bagaimana nanti Pak kalau misalnya Pak Ibda kasih contoh ya, nanti di akhir kuliah akan Pak Ibda berikan satu tugas yang kalian kerjakan di rumah sendiri gitu ya. Bagaimana memilih rumus ini? Pertemuan pertama sudah diingatkan bahwasanya rumus ini tidak berlaku untuk jenis peralatan yang lain. Dia berlaku untuk satu komponen tertentu. Ya, walaupun secara umum rumusnya seperti ini, tetapi ini merujuk kepada alat yang kita gunakan. Ya. Karena itu, yang tadi kita kenal sebagai rumus yang bekerja dalam sebuah komponen itu spesifik untuk dia. Nah, spesifik untuk dia. Kemudian kebutuhan panas juga sama, spesifik untuk peralatan yang kita gunakan, dalam hal ini tentu evaporator. Kita teruskan perpindahan panas ya. Sama dengan yang tadi, ya kalor juga yang bekerja di situ, ada energi dalam, ada luas permukaan, ada perubahan suhu. Daripada apa? Daripada evaporator yang kita gunakan. Kemudian efisiensi termalnya diukur berdasarkan seberapa banyak kalori yang diperlukan oleh evaporator dan seberapa banyak kalori yang diinput ke dalam evaporator. Apa maksudnya ini? Evaporator itu dikatakan efisien jika energi yang diberikan itu semuanya diubah menjadi energi yang mampu menguapkan larutan yang masuk ke dalam evaporator. Itu maksudnya, ya 100% gitu ya, itu efisiensinya. Semakin sedikit Q-nya, semakin kurang efisien peralatan yang kita gunakan. Oke, kita teruskan dengan massa yang tertinggal. Ya. Hukum kekekalan massa. Ya. Hukum kekekalan massa. Massa yang diberikan adalah massa yang menguap ditambah massa yang tersisa di dalam evaporator. Nah, hukum kekekalan massa. Kemudian kalor atau energi yang dipanaskan, sensible heat. Ya. Tentu panas melibatkan seberapa banyak dia punya kapasitas panas spesifik cairan. Setiap cairan punya CP berbeda-beda. Ya, mana yang lebih mudah air menguap dengan etanol? Kenapa? Titik didihnya lebih rendah. Mana lebih rendah titik didihnya antara etanol dengan air? Etanol lebih rendah karena juga berhubungan dengan kapasitas panas. Ya. Sedikit saja diberikan panas, katakan sekitar 70 derajat Celcius, maka etanol sudah mulai menguap. Kalau air belum tentu. Ya, kalau air belum tentu. Oke, kemudian perubahan suhu cairan. Ini yang digunakan untuk menentukan energi dalam yang dipanaskan atau energi dalam cairan yang dipanaskan menggunakan sensible heat, tergantung daripada larutan yang kita panaskan. Seterusnya, rasio konsentrasi. Ya. CL final awal. Produknya yang awalnya. Apa contohnya di sini? Contoh di sini kita panaskan tadi etanol 1 liter gitu ya. Dibawa ke evaporator. Sementara 1 liter yang hasilnya yang kita dapatkan cuma 900 mili misalnya, ya. Rasionya berapa?
awalnya 1 liter atau 1000 mili. Kita panaskan dalam evaporator, ya kan? Dapat 900 mili. Setelah diembunkan gitu. Berapa rasionya? 0,900 dibagi 1000 ya. 0,9 atau 90% cuman rasionya. Rasio konsentrasi. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Selesai sudah rumus terkait tentang evaporator. Sekali lagi perlu diingat, semakin banyak rumus yang bisa kalian definisikan dalam sebuah komponen, semakin bagus kalian melakukan modifikasinya atau optimasi dalam komponen itu. Ya, kalau cuma satu rumus yang didapatkan di situ, ya artinya proses optimasi yang akan kita lakukan itu sangat minimal dari segi kinerjanya. Di sini sekurang-kurangnya ada 7. Boleh nggak lebih, Pak? Kami carikan. Boleh saja. Tidak ada masalah. Mungkin ada faktor lain yang kalian hitung. Sebagai contoh, misalnya di mana alat itu dioperasikan misalnya. Apakah di pegunungan, apakah di dalam cairan, atau di ruang hampa gitu ya. Itu berbeda. Kalau itu termasuk ke dalam faktor yang harus kalian hitung, itu bisa dimasukkan ke dalam rumus yang bekerja dalam sebuah komponen atau sebuah subsistem. Ada 7 sekurang-kurangnya. Oke. Nah, komponen yang 7 inilah nanti kita pilih mana yang bisa kita modifikasi, mana yang tidak bisa kita modifikasi. Masih ingat lagi mana yang bisa kita modifikasi? Sistem yang atau katakanlah variabel yang bisa kita modifikasi, masih ingat lagi? Katakan rumusnya seperti tadi ya. Kalau dulu ada Pak Ibda berikan misalnya gini, contohnya ya. Ini pasti kalian dengan mudah ingat ini. Ini A, B, ini ada K. Masih ingat lagi? Misalnya A tambah B sama dengan C misalnya. K, B per A misalnya gitu ya. Kemudian ada A yang 450 kilogram per second misalnya. Ya. Nah dari 1, 2, 3, 4 ini mana yang bisa kita modifikasi? Selain daripada A bisa kita modifikasi. Kenapa? A sudah kita tetapkan atau A sudah kita tentukan. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan sebelum kita teruskan ke bagian kompresor. Ada yang perlu ditanyakan atau Pak Ibda yang tanya? Oke. Oke. Persamaan dan di kondensor 6 persamaan. Kalau misalkan mobil evaporator hanya ditemukan 5 persamaan, sedangkan pada kompresor itu ditemukan 12 persamaan, sehingga totalnya itu lebih dari 21, apakah subsistemnya tetap bisa dimodifikasi, Pak? Oke. Jumlahnya sama gitu maksudnya ya? Jumlahnya sama, tapi beda tempat. 5, gitu bukan? Salah satu ada yang kurang dari ketentuan, tapi Oke. yang lain ada yang lebih dari ketentuan. Ya, tapi jumlahnya sama gitu, secara totalnya. Bahkan lebih, sama bahkan lebih. Bahkan lebih gitu ya. Kira-kira bisa nggak? Kira-kira gitu. Kalau kurang nggak bisa, tapi kalau lebih bisa. Kalau kurang nggak bisa, kalau lebih bisa. Ada yang lain? Kata Mbak Laila tadi satu sistem ketemunya bukan 6 Mbak, malah 5. Tetapi di sistem yang lain dia temukan bukan 8 Pak, tapi 9 atau 10 misalnya. Dan sistem yang lain lebih banyak lagi dia temukan. Boleh nggak kita modifikasi di situ? Boleh saja kita modifikasi, tidak ada masalah. Cuman yang jadi problem ketika aliran informasi di dalam dalam sebuah sistem itu kita tidak paham. Sebagai contoh, di mana awal alat itu bekerja. Kalau dalam sistem mekanik tadi awal alat bekerja di mana? Di sistem yang ini. Ini awal alat bekerja di mana? Evaporator. Pastikan ini tidak kurang dari apa yang kita Kenapa? Kalau ini kurang, resikonya apa? Dia akan merembet ke dalam subsistem yang lain. Nah, gitu ya.
dalam sebuah sistem gitu ya, pastikan di mana dia awalnya, karena awal itu akan menentukan bagian yang lain itu merembet atau tidak. Gitu ya. Kalau misalnya ini seharusnya gitu ya, setelah kita hitung persamaan yang harus terlibat di sini misalnya 6. Tetapi ketemunya cuma 4 atau 5 gitu ya. Kemungkinan yang ini akan terpengaruh. Karena pasti kalian masih ingat lagi ketika pada materi yang sebelumnya. Ya. Materi sebelumnya kita punya katakan sama ya, yang kemarin itu, kan ada tuh, kan? Kemudian ada 3 keluar, ya. Kalau tidak salah ada yang seperti ini. Resikonya apa? Ketika ini kurang, ada yang kita sebut sebagai state variable. Minggu yang lalu tuh, apa itu state variable? Ada variabel yang dihasilkan oleh ini. Dia tidak bisa optimal ketika ini kurang. Jadi risikonya apa? Risikonya ke alat berikutnya. Walaupun ini kita modifikasi, yang lain akan terimbas karena bagian ini tidak optimal, kita cek gitu ya. Oke, Mbak Laila. Mungkin sampai di situ dulu kuliah kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.